Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang penting banget nih dalam hukum perjanjian di Indonesia. Kita punya materi sumber dari Anda, berupa kutipan tulisan akademis, fokusnya ada dua, sistem terbuka dan asas konsensualisme. Nah, misi kita sekarang ini ya mengupas tuntas lah, apa sih artinya dua konsep ini. Kenapa ini penting buat Anda, buat kita semua yang mungkin pernah atau bakal bikin perjanjian? Oke, siap ya? Mari kita bongkar. Kita lihat nanti gimana hukum perjanjian kita itu fleksibel banget, terus gimana kata sepakat itu bisa kuat banget efeknya. Tapi ada tapinya juga, kapan justru formalitas itu jadi wajib? Iya, betul. Dan yang menarik di sini tuh, dua prinsip ini, sistem terbuka sama konsensualisme, ini sebenarnya dasar dari banyak banget interaksi kita sehari-hari loh. Mulai dari yang simple, kayak Anda beli pulsa, pesan ojek online, sewa kos, sampai yang kompleks, misalnya negosiasi kontrak bisnis gede. Semuanya itu berjalan di atas rel prinsip ini. Jadi kalau kita paham ini, kita jadi punya gambaran gimana sih hubungan hukum antar orang atau badan usaha itu bisa terbentuk dan diatur. Oke, kita mulai dari perbandingan yang disebut di sumber Anda ya. Katanya hukum benda, itu kan yang ngatur soal hak atas barang ya, itu sistemnya cenderung tertutup. Maksudnya, jenis haknya terbatas, kayak hak milik gitu, terus aturannya banyak yang sifatnya maksa. Nah, kalau hukum perjanjian ini katanya beda, dia pakai sistem terbuka. Apa nih maksudnya terbuka? Nah, sistem terbuka di hukum perjanjian itu, intinya ngasih kebebasan luas banget buat masyarakat bikin perjanjian. Anda bebas mau nentuin isinya apa, bentuknya gimana, pokoknya apa aja deh yang mau disepakati. Tapi, ya kebebasan ini ada batasnya dong, nggak boleh nabrak undang-undang, ketertiban umum. Nah ini maksudnya sendi-sendi dasar masyarakat lah ya, sama kesusilaan norma etika umum gitu. Nah, terkait kebebasan ini, ada konsep penting namanya hukum pelengkap atau optional law. Artinya, pasal-pasal di KUH Perdata kita soal perjanjian itu sifatnya nggak kaku, nggak maksa. Para pihak, Anda dan lawan janji Anda, boleh banget bikin aturan main sendiri di kontrak. Boleh beda dari yang ditulis di KUH Perdata, malah didorong gitu. Oh, jadi kalau kita nggak atur sendiri secara detail, baru deh aturan di KUH Perdata itu yang jalan. Gimana tuh prakteknya? Persis. Gampangnya, anggap aja aturan di KUH Perdata itu kayak, settingan default gitu. Kalau Anda nggak nentuin lain di perjanjian, ya settingan default itu yang dipakai buat ngisi yang kosong. Sumber Anda kasih contoh bagus nih, soal jual beli. Biasanya kan orang fokusnya cuma dua, barangnya apa, harganya berapa, ya kan? Detail lain kayak, kapan barang diserahin, di mana, siapa yang bayar ongkir, kalau barang rusak gimana. Nah, ini sering kelewat. Kalau detail ini nggak diatur sendiri, ya hukum pelengkap di KUH Perdata otomatis berlaku. Tapi, kalau Anda mau bikin spesifik, misalnya barang dikirim ke gudang pembeli besok jam 5 sore, ongkir ditanggung penjual, nah itu sah dan mengikat. Aturan defaultnya jadi kesamping. Oke. Paham. Berarti kebebasan ngatur sendiri ini fundamental banget ya. Ini nyambungnya ke inti berikutnya nih. Asas kebebasan berkontrak. Sumber Anda nunjuk ke pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Bunyinya kan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata semua di depan itu, wah, kayaknya dalam banget artinya ya. Banget kata semua. Itu ya penegasan dari sistem terbuka tadi. Pasal 1338 ayat 1 ini sering dibilang jantungnya hukum perjanjian loh. Artinya itu kuat banget. Selama perjanjian Anda sah, syaratnya nanti kita singgung dikit syaratnya apa aja. Perjanjian itu punya kekuatan hukum yang ngiket para pihak. Kekuatannya itu setara sama undang-undang, tapi cuma buat mereka yang bikin perjanjian itu aja. Coba bayangin, Anda dikasih kuasa sama hukum buat bikin hukum privat sendiri lewat kesepakatan. Ini kan otonomi yang luar biasa. Nah, sumber Anda kasih contoh lagi nih, gimana para pihak bisa menyimpang dari aturan hukum pelengkap tadi. Oh ya, contohnya apa aja tuh yang disebut? Misalnya soal penyerahan barang pas jual beli. Aturan default di KUH Perdata itu pasal 1477 bilang penyerahan itu harus di tempat barangnya ada pas jual beli. Jadi kalau Anda beli lemari di toko, ya defaultnya Anda ambil sendiri di toko itu. Gitu kan? Tapi karena ada asas kebebasan berkontrak, Anda bebas banget bikin kesepakatan lain. Bisa aja sepakat lemari diantar ke rumah Anda. Atau kalau buat ekspor, dikirim ke pelabuhan. Ongkirnya pun bisa disepakati siapa yang nanggung, penjual atau pembeli. Nah, kesepakatan ini yang berlaku, yang ngalahin aturan default tadi.
Oke, jelas banget contohnya. Ada lagi nggak ilustrasi lain dari sumbernya? Ada lagi soal resiko. Ini juga menarik nih. Dijual beli barang tertentu ya, barang yang spesifik itu, aturan default KUH Perdata pasal 1460 bilang resiko itu pindah ke pembeli pas udah deal. Jadi, pas udah sepakat harga dan barangnya, resiko udah di pembeli, meskipun barangnya belum diserahin. Contoh, Anda deal beli lukisan A harga sekian. Sebelum diserahin ada gempa bumi, lukisannya rusak. Padahal bukan salah penjual. Nah, defaultnya resiko itu Anda yang tanggung sebagai pembeli. Wah gitu ya? Iya, tapi ini pun bisa disimpangi. Para pihak bisa aja sepakat, oke, resiko baru pindah kalau lukisan udah selamat sampai di tangan pembeli. Atau resiko tetap dipenjual sampai tanggal sekian. Nah, ini nunjukin lagi kekuatan kebebasan berkontrak. Bisa nyesuain alokasi resiko sesuai kemauan para pihak. Menarik ya, gimana praktek bisa ngalahin aturan dasar. Sumber Anda juga nyebut nih, konsekuensi lain dari sistem terbuka ini. KUH Perdata kita kan dibikinnya udah lama banget ya, abad 19. Jadi jenis perjanjian yang diatur detail di sana, ya yang populer zaman itu, kayak jual beli, sewa, pinjam. Tapi kan dunia bisnis, kehidupan berubah terus. Pasti ada kebutuhan baru, praktek baru. Betul sekali. Nah, fleksibilitas sistem terbuka ini memungkinkan lahirnya jenis-jenis perjanjian baru yang mungkin dulu nggak dikenal atau nggak diatur khusus di KUH Perdata. Tapi perjanjian baru ini tetap sah dan mengikat, selama yaitu tadi nggak melanggar hukum dan memenuhi syarat sah perjanjian secara umum. Sumber Anda kasih contoh bagus, sewa beli atau hire purchase. Sering kan kita dengar? Oh iya, kayak kredit motor gitu ya. Nah, betul. Itu kan solusi praktis buat orang yang mau beli barang kayak motor atau elektronik, tapi nggak bisa bayar cash langsung. Secara hukum, ini tuh perjanjian campuran. Ada unsur sewanya karena si pembeli udah pakai barangnya tapi belum jadi miliknya. Ada unsur jual belinya karena tujuannya ya kepemilikan pas cicilan lunas. Hak miliknya baru pindah pas lunas. Nah, di KUH Perdata nggak ada bab khusus soal sewa beli ini, tapi prakteknya diakui sah. Kenapa? Ya karena asas kebebasan berkontrak di pasal 1338 tadi, para pihak bebas membentuknya. Oke, jadi selama nggak dilarang dan syarat umumnya terpenuhi, bentuk baru bisa muncul dan sah ya? Mungkin ada jual beli makanan kalau pesan room service, ada juga penyediaan jasa kayak laundry atau kebersihan, semuanya jadi satu paket perjanjian nginap. Dan itu sah karena asas kebebasan berkontrak tadi. Ini nunjukin hukum perjanjian kita tuh dinamis banget. Sip. Oke, jadi pemahaman soal sistem terbuka dan kebebasan berkontrak udah lumayan kebayang nih. Sekarang kita pindah ke pilar kedua tadi, asas konsensualisme. Dengar namanya konsensus ya, artinya sepakat lah ya. Tapi kayaknya di hukum artinya lebih dalam nih. Intinya apa sih asas ini? Iya, konsensus memang artinya sepakat, tapi azas konsensualisme ini prinsip dasarnya gini. Suatu perjanjian itu pada umumnya ya udah dianggap lahir, udah sah, udah ngiket para pihak, itu sejak detik tercapainya kata sepakat. Sepakat soal apa? Soal unsur-unsur pokoknya. Nggak perlu ada tambahan formalitas lain kayak harus ditulis, pakai materai, atau ke notaris. Nggak perlu umumnya. Oh, jadi cukup klik gitu ya? Betul, cukup klik atau ketemu aja kehendak para pihak soal hal yang penting. Misalnya jual beli ya, barang sama harganya. Begitu sepakat soal itu, detik itu juga perjanjiannya udah jadi secara hukum. Makanya perjanjian kayak gini disebut perjanjian konsensuil. Wah, berarti kekuatan kata sepakat itu luar biasa banget ya. Tapi sumber Anda bilang, dasar hukumnya itu nggak eksplisit bilang perjanjian lahir saat sepakat. Tapi disimpulkan, gimana tuh penjelasannya? Nah, ini poin penting soal cara kerja hukum kadang-kadang. Ada pasal 1320 di KUH Perdata. Isinya nyebutin 4 syarat sahnya perjanjian. 1, harus ada kesepakatan atau konsensus. 2, pihaknya cakap hukum, ya dewasa nggak gila gitu. 3, objeknya jelas, hal tertentu. 4, sebabnya atau tujuannya halal, nggak melanggar hukum atau moral. Nah, perhatiin deh. Dari 4 syarat ini, nggak ada syarat kelima yang bilang misalnya harus ditulis atau harus pakai akta. Oh iya. Nah, karena syarat bentuk atau formalitas itu nggak disebut sebagai syarat umum biar sah, para ahli hukum nyimpulin. Kalau gitu, pada prinsipnya, kesepakatan aja, syarat pertama, udah cukup buat bikin perjanjian itu lahir dan sah. Asal 3 syarat lain terpenuhi juga ya. Ini contoh gimana asas hukum bisa ditarik dari sesuatu yang justru nggak ditulis secara gamblang di undang-undang.
Wah, cara mikirnya gitu ya? Oke. Jadi kalau saya misalnya di pasar nih, lihat mangga, terus saya tanya harga, penjualnya nyebut harga. Terus saya bilang, oke deh bang, sekilo ya. Pas detik saya bilang oke itu, berarti secara hukum udah terjadi perjanjian jual beli yang sah. Padahal saya belum bayar, mangganya juga belum ditimbang. Secara prinsip berdasarkan asas konsensualisme, iya betul. Pas detik itu Anda sepakat soal objek, mangga sekilo, dan harga yang disebut penjual, perjanjian jual belinya udah lahir. Udah ngiket Anda dan penjual. Anda jadi wajib bayar, penjualnya wajib nyerahin mangga sesuai kesepakatan. Ya tentu kalau transaksi kecil sehari-hari kan cepet dan informal ya. Tapi hukumnya, momen sepakat itu kuncinya. Sumber Anda juga nyebut contoh lain perjanjian konsensual kayak tukar-menukar atau sewa-menyewa. Misalnya sewa rumah atau motor. Itu semua cukup sepakat aja, udah jadi. Tapi, apa iya asas sepakat aja cukup ini berlaku buat semua? Kayaknya ada deh beberapa transaksi yang butuh lebih dari sekedar omongan kan? Pertanyaan bagus banget. Dan jawabannya, ya nggak mutlak. Asas konsensualisme ini prinsip umumnya, tapi undang-undang memang bikin pengecualian. Ada jenis-jenis perjanjian tertentu yang sama UU diatur khusus. Harus pakai formalitas atau bentuk tertentu biar sah. Kalau formalitas yang diminta ini nggak dipenuhi, wah, akibatnya fatal. Perjanjiannya bisa dianggap batal demi hukum. Artinya, dari awal dianggap nggak pernah ada. Oh gitu. Terus, apa sebutannya buat perjanjian yang butuh formalitas ini? Dan contohnya apa aja menurut sumber kita? Perjanjian yang butuh bentuk khusus ini biasanya disebut perjanjian formil. Kebalikannya dari konsensual tadi, kadang ada juga nyebut perjanjian real. Kalau syaratnya itu penyerahan barangnya, kayak pinjem pakai. Nah, sumber Anda kasih contoh perjanjian formil. Pertama, perjanjian hibah. Tahu kan hibah? Pemberian cuma-cuma. Kalau objeknya benda nggak bergerak, kayak tanah atau rumah, nah ini ada syaratnya. Undang-Undang Pasal 1682 KUH Perdata bilang hibah tanah atau bangunan itu wajib pakai akta notaris, wajib. Jadi nggak bisa cuma omongan atau surat biasa gitu? Nggak bisa. Janji lisan atau surat di bawah tangan aja buat hibah tanah itu nggak sah secara hukum. Kenapa butuh notaris? Ya mungkin karena nilainya kan tinggi ya. Terus penting banget ada bukti kuat dan kepastian hukum soal peralihan hak tanah. Contoh kedua, perjanjian perdamaian yang sering disebut dading. Ini perjanjian buat ngakhirin sengketa atau mencegah sengketa. Dengan cara para pihak saling ngalah gitu, ngelepasin sebagian tuntutannya. Pasal 1851 KUH Perdata nyuruh perjanjian perdamaian ini harus dibuat tertulis. Jadi kalau damai lisan buat sengketa hukum, bisa jadi nggak diakui sahnya. Tapi, perlu saya tekanin lagi ya, adanya perjanjian formil ini itu pengecualian. Kaidah utamanya, prinsip umumnya di hukum perjanjian kita tetap konsensualisme. Sebagian besar perjanjian yang kita bikin sehari-hari, dari yang simpel sampai yang lumayan rumit, itu tunduknya ke asas ini. Sepakat soal pokoknya, ya udah cukup buat bikin ikatan hukum. Oke. Coba kita rangkum ya, poin-poin penting dari obrolan kita ini, berdasarkan sumber Anda tadi. Pertama, hukum perjanjian kita itu pakai sistem terbuka. Artinya, Anda bebas bikin perjanjian isinya apa aja. Ya asal sah, nggak melanggar aturan. Kedua, aturan di KUH Perdata itu kebanyakan sifatnya hukum pelengkap. Cuma berlaku kalau Anda nggak ngatur sendiri. Jadi, Anda bisa bikin hukum sendiri di kontrak Anda. Ketiga, asas konsensualisme itu jadi prinsip utama. Umumnya nih, sepakat soal hal pokok aja udah cukup bikin perjanjian itu jadi sah dan ngikat. Nggak perlu formalitas, pokoknya sepakat sama dengan ngikat. Betul. Keempat, tapi ada pengecualian, namanya perjanjian formil. Ini jenis perjanjian yang sama UU diwajibin pakai bentuk tertentu, kayak tertulis atau akta notaris, biar sah. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda? Ya ini nunjukin penting banget buat sadar sama kekuatan sebuah kesepakatan. Bahkan yang lisan sekalipun itu bisa ngikat di banyak situasi. Tapi sekaligus juga penting buat tahu kapan justru formalitas itu jadi syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. Tepat sekali rangkumannya. Kombinasi sistem terbuka sama asas konsensualisme ini ngasih dasar yang fleksibel banget dan efisien buat transaksi ekonomi dan sosial. Cepat jadinya. Tapi ya itu, kemudahan ini ada tanggung jawabnya. Justru karena perjanjian bisa gampang banget terbentuk, kita mesti ekstra hati-hati. Mesti sadar penuh sama akibat dari setiap kata ya atau setuju yang kita ucapin, atau mungkin kita klik.
penting banget paham hak dan kewajiban yang langsung muncul pas kita bilang sepakat. Jangan sampai kita keikat sama sesuatu yang kita nggak paham betul isinya. Nah, ini nih, jadi kepikiran satu hal buat penutup. Cukup relevan kayaknya buat Anda renungkan. Soal asas konsensualisme di era digital sekarang. Kan tadi dibilang perjanjian bisa sah cuma dengan konsensus. Atau sepakat ya. Terus gimana kita lihat kesepakatan yang kita kasih cuma dengan sekali klik tombol saya setuju atau agree di aplikasi atau website? Sering banget kan kita klik aja tanpa baca puluhan halaman terms and conditions-nya. Nah, pertanyaannya, apakah konsensus yang dikasih instan gitu, yang seringkali tanpa pemahaman mendalam, itu benar-benar cerminan pertemuan kehendak yang sejati, sebagaimana yang dibayangin sama asas konsensualisme dulu? Kekuatan ngiketnya apa sama persis? Wah, itu dia. Itu perdebatan hukum dan etika yang lagi panas dan terus berkembang sekarang, seiring majunya teknologi. Nah, itu pertanyaan buat Anda bawa pulang dan pikirkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.